Halo rekan ASN, jumpa lagi dengan saya Susanna Megawati Sugiarto. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dalam video tutorial tentang 6 langkah mudah ajukan angka kredit di e-kinerja. Nah, di sini nanti saya ajak rekan ASN semua untuk mengaplikasikan bagaimana sih cara melakukan atau klaim angka kredit di e-kinerja. Nah, jangan kemana-mana dulu, tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe rekan ASN semua. Kenapa harus subscribe? Karena dengan subscribe teman-teman ASN semua, ini akan sangat berarti bagi saya dan menjadi penyemangat bagi saya untuk membuat video-video tutorial lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya video-video tutorial dari kanal YouTube saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tutorial unggah pak integrasi di aplikasi e-kinerja, nanti boleh cek ya linknya di deskripsi di bawah ini ya. Di sana juga saya sertakan link video-video lainnya tentang e-kinerja dan juga tentang SKP yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan ASN semua. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan ya. Nah, apa saja sih 6 langkah mudah ajukan angka kredit di e-kinerja? Yang pertama adalah klik tambah ya. Jadi teman-teman posisinya sudah berada di halaman angka kredit ya. Jadi angka kredit aplikasi. Nanti akan kita demokan setelah ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman klik tambah. Lalu yang kedua, pilih tahun di mana teman-teman akan mengajukan angka kredit, bisa 2023 atau 2024. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman, langkah yang ketiga adalah memilih SKP, ya. Misalnya teman-teman dalam 1 tahun ini sudah berpindah-pindah ya di beberapa unit. Nah, silahkan pilih unit mana sih yang teman-teman ingin lakukan atau ingin klaim ya angka kreditnya ya. Apabila misalnya dalam 1 tahun mengalami perpindahan. Namun apabila memang dalam 1 tahun ini teman-teman tidak dirotasi ke unit lain ya, maka nanti teman-teman pilih saja 1 tahun ya. Jadi tidak memilih unit ya. Jadi langsung pilih unit selama 12 bulan teman-teman mengabdi di situ ya. Oke, selanjutnya langkah yang keempat, teman-teman silahkan pilih periode ya. Ini kaitannya misalnya teman-teman ingin mengklaim angka kredit periodik di bulan Januari atau di bulan Februari, atau misalnya teman-teman merasa angka kreditnya sudah cukup di bulan-bulan tertentu untuk kepentingan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, maka silakan pilih periode berapa. Misalnya saya di bulan ke-9 saya merasa angka kredit saya hitung-hitung cukup untuk kenaikan jenjang. Maka teman-teman tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu akhir tahun ya. Jadi silahkan teman-teman klaim angka kredit periodiknya. Misalnya kalau di instansi teman-teman itu periodiknya adalah bulanan, silakan teman-teman mengklaim. Misalkan kalau September bulan 9 ya, misalnya klaim bulan 9 ya. Lalu klik nanti untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan berhitung dulu ya, terutama bagi teman-teman atau rekan-rekan yang akan mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang di periode mana angka kredit rekan-rekan semua sudah mencukupi untuk naik pangkat atau naik jenjang. Nah, apabila sudah mencukupi, tidak perlu menunggu di akhir tahun ya untuk mengajukan angka kredit. Bisa langsung diajukan ya. Nah, kemudian langkah yang kelima, klik pengajuan angka kredit. Dan langkah yang keenam, silakan dicek dulu angka kredit yang diperoleh, lengkapi datanya ya apabila memang ada yang kurang, lalu klik OK. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, kita untuk pembahasan yang pertama ini adalah klik tambah ya.
Nah, di sini ya teman-teman, jadi teman-teman sudah login ke aplikasi dan sudah membuka menu angka kredit. Nah, teman-teman yang perlu dilakukan adalah mengklik tombol tambah ini sebagai langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua, silakan teman-teman memilih. Misalkan kalau saya kebetulan di tahun 2023 ini belum diklaim ya. Jadi yang baru saya upload itu baru pak integrasi tahun 2022. Nah, di tahun 2023-nya kebetulan belum nih. Nah, jadi saya klaim dulu yang tahun 2023 ya. Memilih tahunnya, lalu pilih periode. Ya, di sini pilih periode. Nah, periode kebetulan dalam 1 tahun ini saya 2 kali pindah. Tidak 2 kali pindah, 1 kali pindah sebetulnya ya. Ada di 2 unit yang berbeda. Nah, silakan teman-teman memilih ya, mana atau unit mana yang ingin teman-teman klaim. Nah, misalnya saya ingin mengklaim angka kredit saya selama di sini ya, di unit baru, di Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Di sini periode SKP-nya 18 Oktober sampai 31 Desember. Diklik yang ini ya. Nah, kemudian langkah yang keempat ya, tadi ya, pilih periode dan klik pengajuan angka kredit ya. Nah, pilih periodenya sudah, kemudian kita klik nih pengajuan angka kreditnya, lalu kita cek betul nggak sih angka kreditnya segini gitu ya. Oke, selanjutnya langkah yang keenam adalah cek perolehan angka kredit ya, lengkapi datanya dan klik OK ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi, oh ini angka kreditnya sekian ya. Kemudian nanti jangan lupa untuk isi tempat dan lokasi penandatanganan. Kemudian juga tanggal SK-nya diisikan ya. Kemudian apabila rekan-rekan ASN melakukan pengajuan ini tidak di akhir tahun dengan maksud untuk melakukan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang, ya, maka silakan diklik. Ya, diklik salah satunya. Nah, misalnya teman-teman ASN mengajukan di bulan Oktober ya, untuk kenaikan jenjang ya. Jadi tidak di Desember tapi di Oktober. Kenapa di Oktober? Ya misalnya ingin mengajukan kenaikan jenjang misalnya ya. Nah, maka silahkan diklik kenaikan jabatan. Atau misalnya teman-teman ingin naik pangkat, misalnya dari 3C ke 3D. Kebetulan angka kreditnya sudah cukup nih untuk naik pangkat. Nah, teman-teman mengajukan klaim di bulan Agustus misalnya. Nah, maka silahkan di bulan Agustus itu, silahkan diklik kenaikan pangkat ya, lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke aplikasi ya. Halo teman-teman, sekarang kita coba ya untuk melakukan klaim angka kredit di aplikasi e-Kinerja. Nah, pastikan teman-teman sudah berada di halaman angka kredit ya. Di sini ada daftar angka kredit, kemudian ada tabel ya, ada tabel dan juga ada status ya. Di sini kita bisa melihat angka kredit atau pak yang sudah kita ajukan, yaitu pak integrasi tahun 2022. Jabatan dan jenjangnya sudah muncul ya di sini. Kemudian perolehannya juga muncul, tanggal SK dan juga sumbernya. Kemudian statusnya juga sudah muncul ya. Nah, di sini statusnya adalah persetujuan. Oke, teman-teman. Nah, kenapa muncul berhasil sinkronisasi SI-ASN 20 Februari 2024? Karena sebelum kita mengklaim ya tambah angka kredit, sebelum kita klaim angka kredit, maka teman-teman harus mengklik dulu sinkron AK SI-ASN. Kenapa ini dilakukan? Karena ketika teman-teman mengklik sinkron AK SI-ASN, nah nanti teman-teman akan muncul nih di My ASN. Jadi silakan dicek dulu ya, silakan dicek dulu di My ASN masing-masing apakah angka kredit pak di sini sudah terekam atau belum di My ASN-nya ya. Oke. Nah, di sini paknya sudah masuk dan sudah tersinkron dengan SI ASN. Selanjutnya kita akan melakukan klaim angka kredit tahunan. Nah, silakan teman-teman klaim, ya pilih mau tahun 2023 atau 2024. Kebetulan karena 2023 punya saya belum diklaim, maka saya memilih yang tahun 2023. Selanjutnya, kita pilih unit yang terakhir, kemudian juga muncul periodenya. Nah, di sini ada periode
penilaian tahunan berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dengan predikat baik. Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat riwayat angka kredit yang sudah terekam di dalam SIASN. Tahun 2022 dengan angka kredit integrasi jumlahnya 186,895. Nah, saya mendapatkan predikat baik, maka persentase predikat kinerjanya adalah 100%. Dikali koefisien angka kredit tahunan sebagai jenjang ahli muda adalah 25. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan predikat sangat baik, maka persentasenya akan 150% ya, dikali 25 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada keterangan angka kredit yang diperoleh di periode ini ya, ada perhitungannya ya. 12/12 artinya diajukan di bulan 12 bagi 12 ya, selama 1 tahun dikali 100% kali 25 sama dengan 25 ya. Nah, teman-teman yang ingin mempelajari cara menghitung ya, kemudian 25 ini dari mana, silahkan teman-teman mengecek Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 atau Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, kemudian nanti teman-teman akan melihat ya, ada angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat adalah 111,895. Nah, di sini di sebelahnya ada kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, kebutuhannya sebetulnya cuma 100, tapi berdasarkan perhitungan sistem untuk naik pangkat saya sudah punya 111,895. Nah, kemudian di sini juga ada angka kredit perolehan untuk kenaikan jabatan ya. Jadi saya sudah mendapatkan 211,894 sekian dan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan jabatannya adalah 200 ya. Berarti kalau sudah melebihi ini sudah bisa untuk naik jenjang ya. Nah, kemudian silakan diisi tempat atau lokasi penandatanganan sesuai dengan lokasi kantor teman-teman ya. Kemudian tanggal SK, karena ini 1 tahun penuh ya, maka saya memasukkan tanggal 31 Desember tahun 2023. Lalu silakan dipilih ini untuk kepentingan apa? Apakah kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan atau tidak keduanya ya. Nah, di sini memang ada catatan nih yang merah. Jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan. Nah, saya memang mengajukan di akhir tahun, akan tetapi untuk mempertegas aja, saya memilih kenaikan jabatan ya, untuk naik jenjang atau untuk kepentingan uji kompetensi. Oke, maka silahkan kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi periode awal 1 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember 2023, unit kerjanya ada di Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, jabatannya analis SDMA, jenjangnya muda. Nah, perolehannya 25 dan angka kredit barunya adalah 211,895, tanggal SK adalah 31 Desember 2023, nomornya belum muncul nih ya. Nah, ini statusnya masih draft ya. Maka ketika status PAK kita masih draft, maka angka kredit tersebut belum masuk ke akun e-kinerja pejabat penilai kinerja kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol aksi, lalu pilih ajukan PAK ya. Nah, kemudian nanti akan ada notifikasi seperti ini ya. Apakah Anda yakin ingin mengajukan PAK? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai PAK selesai ditinjau oleh pejabat penilai kinerja. Jadi betul-betul dicek kembali ya, mulai dari angka kredit, atasannya ya dan lain sebagainya ya. Kemudian teman-teman silahkan mengklik OK. Nah, teman-teman, kemudian nanti setelah diklik OK muncul statusnya seperti ini ya, pengajuan. Maka langkah selanjutnya teman-teman tinggal menunggu saja sampai angka kredit tersebut disetujui oleh pejabat penilai kinerja. Oke, teman-teman sekalian, demikian tutorial dari saya untuk mengklaim angka kredit. Nah, teman-teman jangan khawatir apabila semisal ada notifikasi di sini, misalnya ada tulisan merah ya, data belum terekam ya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sinkron
jabatan SIASN ya. Kemudian apabila teman-teman mengalami kesulitan ketika melakukan klaim angka kredit ya, katakanlah muncul notifikasi di sini angka kredit belum terekam di dalam SIASN. Nah, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mengklik sinkron AK SIASN sambil teman-teman mengecek di akun My ASN teman-teman masing-masing. Ya, karena apabila teman-teman sudah mengklik sinkron AK SIASN, maka data pak integrasi yang ada di sini akan mengalir ke My ASN sehingga akan muncul di My ASN ya. Jadi seperti ini tampilan di My ASN-nya ya. Sebentar. Nah, ini adalah layanan My ASN. Nah, teman-teman tinggal masuk saja menggunakan NIP ya, username ya atau NIP dengan password yang sama dengan e-kinerja. Kemudian teman-teman silakan mengecek di sini ya, riwayat angka kredit. Nah, jadi pastikan di My ASN teman-teman riwayat angka kreditnya sudah muncul untuk pak integrasinya di sini ya. Nah, supaya muncul di sini maka teman-teman perlu mengklik sinkron AK SIASN pada aplikasi e-kinerja yang tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian tutorial dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa disebarkan ya dan di-share ya video tutorial dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk ASN di seluruh Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, teman-teman ASN semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe ya. Dadah!